Halo teman-teman, kembali bersama saya Arnold Silalahi di channel Berlatih Fisika. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay di tempat, tonton videonya sampai habis supaya teman-teman mendapatkan penjelasan secara utuh. Oke, kita let's go langsung saja ya. Oke. Oke teman-teman, soalnya seperti ini ya. Nah, ini adalah soal ujian masuk UGM tahun 2009 ya. Partikel bermuatan Ki ya minus 0,04 kolom, artinya muatannya bermuatan negatif ya. Bergerak masuk ke dalam daerah bermedan magnet seragam B dengan kecepatan V sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Oke. Jadi artinya muatan itu bergerak dengan kecepatan ini ya. Sehingga partikel mengalami gaya magnet ya FB sebesar 400 Newton. Oke. Maka pernyataan itu dapat disimpulkan ya, medan magnet adalah sebesar berapa. Nah, di sini soal ini meminta berapakah besar medan magnetnya dan arahnya kemana, itu maksudnya ya. Nah, ditawarkan di sini gambarnya. Oke, ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ini soal meminta gambar seperti ini, teman-teman ya. Oke, X, Y, Z. Oke, lalu kemudian, nah ini arah kecepatannya, kemudian ini arah gaya Lorentz-nya. Oke, teman-teman ya. Nah, pertanyaannya arah medannya kemana nanti? Oke, itu nanti kita lihat dari kaidah tangan ya, tangan kanan atau tangan kiri, boleh ya. Nah, sekarang kita selesaikan dulu mendapatkan ini ya, berapakah besarnya ini. Oke. Nah, gaya Lorentz itu kan persamaannya kan mula-mula kan begini ya. Persamaan dasarnya itu ya. Ada L, ada I, ada B, ada C, sin ya. Oke, sin theta atau alpha atau beta sama saja teman-teman ya. Oke, libas gitu teman-teman. Supaya mudah mengingatnya, gaya Lorentz itu adalah libas gitu ya. L I B S. Ya, libas itu hanya untuk sekedar mengingat aja ya. L itu masuknya panjang. Oke. Nah, namun di sini teman-teman biasanya persamaan ini adalah digunakan untuk kawat penghantar ya. Ini gaya Lorentz ya yang timbul dari kawat penghantar yang dialiri arus, itu biasanya digunakan ini. Nah, sementara ini soal kan bukan pakai kawat penghantar tapi apa, muatan yang bergerak di sekitar medan magnet begitu. Oke ya. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi sama seperti kalau muatan itu juga bergerak, ya kan? Maka sepanjang lintasannya itu akan menghasilkan medan magnet, begitu ya. Ingat bahwasanya gaya Lorentz itu muncul karena ada interaksi magnet. Ya, ada interaksi antara dua magnet, begitu. Oke ya. Nah, maka kita modifikasi persamaannya ya supaya muncul di sini. Di sini karena di sini ditawari ada kecepatan. Sementara di sini L tidak ada. L itu di lintasan ya. Panjang kawat kalau dia di kawat lurus penghantar. Oke ya. Nah, arus itu sama dengan Q per T kan gitu. Oke ya. Maka kita modifikasi I-nya ini kita rombak menjadi Q per T gitu. Maka persamaannya menjadi L Q per T kali B sinus theta. Ini sudut yang dibentuk begitu ya. Oke. Nah, kemudian ini L per T. L itu kan lintasan gitu ya, atau jarak yang ditempuh begitu ya, bisa ya. Maka ini secara matematis ya, ini adalah L dengan per T ini, L per T ini adalah apa? Namanya adalah kecepatan begitu ya. Nah, maka persamaannya bisa menjadi, nah lihat ini L dengan L per T ini kita ubah menjadi V gitu, kecepatan. Q ini adalah muatan, B ini adalah medan magnet ya. Sinus theta inilah sudut yang dibentuk. Oke. Nah, karena sudut yang dibentuk itu adalah sikus 90 derajat ya. Maka sudutnya itu adalah 90 sinus 90 derajat itu adalah 1. Oke, dengan demikian ya, maka bisa kita hitung. Kita tinggal masukkan variabelnya aja teman-teman ya. F-nya ada 400 ya. Saya buat dalam bentuk pangkat eksponen ya, 4 kali 10 pangkat 2. Lalu muatannya 0,04. Berarti ini adalah 4 kali 10 pangkat minus 2. Nah, kalau dalam perhitungan tanda minus ini ya, tanda muatan negatifnya ini jangan dimasukkan gitu ya. Oke. Nah, lalu kita masuk ke medan ya. Oke, medan magnetnya itu ya, itulah yang mau ditanya. Kan begitu teman-teman ya.
Oke. Lalu di sini kecepatannya itu adalah 2 kali 10 pangkat 4. Ini dia kecepatannya, ini medan magnet yang ditanya. Lalu satu ini apa? Satu itu adalah harga daripada sinus tetanya, ya. Sudutnya itu 90 derajat. Meskipun tidak ditawarkan di soal, bahwasanya berarti dianggap bahwasanya itu adalah 90 derajat tegak lurus begitu ya. Oke. Kemudian, teman-teman, maka kalau kita hitung itu ya ini bisa kita hitung ya. Ini 4 dengan 4 ini habis, selesai dibagi ya, habis. Kemudian ini 10 pangkat 2, di sini juga 10 pangkat 4 bisa habis dibagi, tinggal 10 pangkat 2 di sini ya, teman-teman ya. Oke, nanti teman-teman bisa hitung sendiri. Maka hasil medan magnetnya itu adalah 0,5 Tesla. Begitu. Itu besarnya. Oke, maka kita lihat di opsinya ini ada 2 yang 0,5 ya, antara C dan D. A, B dengan E itu sudah pasti salah. Pertanyaannya di sini adalah tinggal membuat arah. Nah, sekarang kita masukkan ke kaidah tangan kanan. Oke ya. Nah, ini tangan kanan, teman-teman ya. Nah, jadi dikatakan bahwasanya untuk kaidah tangan kanan ya, berarti arah jempol ini adalah menyatakan arah dari kecepatannya atau arus, kalau bisa dikatakan juga arus ya. Oke, arus. Lalu keempat jari ini ya, itu menyatakan arah daripada medan magnet, kan gitu. Lalu telapak tangan ini, yang ini telapak tangan ya kan, itu adalah menyatakan arah daripada gaya Lorentz itu ya. Sekali lagi teman-teman ya, kaidah tangan kanan ya. Nah, ini jangan lupa. Nah, di sini muatannya adalah bertanda negatif. Jadi kalau kita muatannya bertanda negatif, khusus untuk dia muatan yang bergerak pada daerah medan magnetik ya, maka yang digunakan adalah kaidah tangan kiri ya teman-teman ya. Nah, tapi sebenarnya tangan kanan juga bisa, teman-teman tinggal menggantikan arah ini aja, arah kecepatannya ini aja, begitu ya. Oke. Nah, jadi kita perhatikan bahwasanya kalau dia arah kecepatannya misalkan ibu jarinya kemari ke arah kiri ya, kalau gitu ya, maka arah gaya medannya itu telapak tangan itu adalah ke bawah. Gaya, sorry ya, bukan arah medan ya. Arah gaya magnetik atau gaya daripada gaya Lorentz-nya itu adalah ke bawah. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian medan magnetiknya itu ya, arah medan magnetiknya adalah ke ini, ke arah sana ya. Ke depan, masuk bidang begitu ya. Nah, itu dia. Ini kaidah tangan kanan. Jadi kalau karena ini adalah muatannya muatan negatif ya, maka dia yang dipakai adalah tangan kiri begitu ya. Oke, teman-teman. Nah, jadi arahnya itu adalah kalau dia seperti ini tangan kanan tadi, ini arah medan magnet itu ke dalam ya, berarti masuk bidang atau cross tandanya ya. Nah, itu dia. Nah, jadi ini tadi bahwasanya kalau dia bertanda positif muatannya pakai kaidah tangan kanan, namun dia kalau dia muatannya negatif ini tadi tinggal balikkan aja nih teman-teman. Ya, mau teman-teman nanti buat juga boleh praktekkan tangan kirinya letakkan. Nah, arah jempolnya coba cek. Dia kan ke arah kanan, ke kanan ya, ke arah kanan. Nah, jadi kalau dia tangan kanan, maka arah jempolnya itu ke arah kiri begitu teman-teman ya. Nah, jadi yang digunakan kecepatannya itu adalah yang ini. Ya teman-teman ya, karena pemuatannya negatif. Jadi ingat teman-teman ya, kalau dia muatannya bermuatan positif, gunakan kaidah tangan kanan. Kalau dia muatannya negatif, gunakan untuk kaidah tangan kiri, begitu ya. Nah, itu untuk muatan atau sebuah muatan yang bergerak di sekitar medan magnetik. Begitu. Oke, maka kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya ini tadi. Arah medan magnetiknya itu masuk ke dalam ini, keempat jari ini ya, atau bertanda cross begitu ya, masuk bidang begitu ya. Jadi arah medan magnetiknya itu adalah masuk bidang begitu. Maka masuk bidang kita cek ini Y, sumbu Y tadi ya. Nah, masuk bidang itu berarti sumbu Y ini ya, sumbu Y positif. Ya ke sana, ke depan sana itu berarti apa? Sumbu Y positif ini. Nah, ini ditawarkan di soal tadi. Oke teman-teman, begitu. Dengan demikian, maka jawabannya itu adalah kita cek 0,5 Tesla, arahnya sumbu Y positif. Berarti jawabannya itu adalah cacing. Begitu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Ini nanti dipahami benar ya. Dikuasai ya kaidah tangan kanan atau tangan kiri ini ya.
Oke teman-teman, demikianlah video pembahasan soal kita ya. Semoga teman-teman semakin mengerti, semakin paham ya. Dan semoga juga video ini bermanfaat. Oke, kalau video ini bermanfaat, silahkan bagi kepada teman-teman yang lain. Oke, akhir kata saya ucapkan, berlatih dan terus berlatih, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke, dadah, bye.